I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video mengenai tutorial penggunaan aplikasi PSPP. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Hesti, ada Siva Nurul Apwa, ada Suci Putri Rasmita, ada Susan Hujaima, ada Nita Nur Hasanah, ada Arinda Ashifa, ada Pasya Regina, lalu ada Imam, lalu juga ada Enda. Oke, kita mulai aja. Video yang pertama, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita pastikan dulu mempunyai aplikasi PSPP. Kalau teman-teman semua belum mempunyai aplikasinya, unduh dulu ya, di Google juga bisa, kalau enggak di Play Store. Oke, pertama kita buka dulu PSPP-nya. Sudah keluar tampilan PSPP, lalu kita pindahkan ke Excel. Data yang sudah kita pindahkan dari data yang sudah kita punya. Di sini kita akan mengerjakan mengenai uji normalitas. Ada uang saku, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Setelah kita lihat data-datanya, kita pindahkan satu persatu ke dalam PSPP ya. Contohnya kayak gini. Ini jika kita masuk ke variable view, lalu masukkan satu-satu, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini judul-judulnya ya. Lalu kita masuk lagi ke data view. Ini tampilan ketika sudah dimasukkan semua data-datanya. Oke, setelah itu ada 26 data ya. Langsung masuk ke analis, lalu cari bacaan non-parametrik statistik. Lalu kita pencet apa ya? Lalu kita pencet sampel KS. Lalu keluar data-datanya. Klik uang saku, pencet yang gambar itu, lalu pencet kembali, lalu pencet lagi, pencet. Lalu jangan lupa ya, itunya yang normalnya harus dipencet lagi biar bisa keluar tampilan oke. Pencet oke dan semua akan keluar Setelah tadi kita pencet oke, lalu muncul tampilan seperti hasilnya ini di layar. Tabel di atas menunjukkan hasil analisis uji normalitas terhadap ketiga variabel di atas. Bagian yang perlu dilihat untuk keperluan uji normalitas adalah bagian baris tes statistik dan asim sig to tilde. Jika nilai asim sig lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika asim sig kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh untuk variabel uang saku nilai tes statistik sebesar 0,141 dengan asim sig 0,194. Oleh karena nilai asim sig tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel uang saku berdistribusi normal. Begitu kawan-kawan mengenai uji normalitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke data yang kedua mengenai latihan korelasi produk momen. Sebelumnya sama seperti tadi, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke Excel. Setelah kita pindahkan ke Excel, kita masuk lagi ke aplikasi PSPP. Bentar ya. Nih, jika sudah dipindahkan semua data-datanya, kita masukkan dulu ke variable view untuk memasukkan judul-judulnya. Setelah itu, kita masuk ke data view. Ini adalah contoh data yang sudah dimasukkan ya, seperti data yang pertama tadi. Data tersebut ada 26. Kita pastikan semua data-datanya benar, lalu kita pencet lagi analis.
Kita pencet analis, lalu masuk lagi sama seperti yang pertama, kita cari oh ini. Kalau tadi yang pertama kita mencetnya yang non parametric, sekarang kita pencetnya yang bivariate correlation. Pencet, lalu kita pencet juga motivasi belajar, pencet juga tadi yang di tengah-tengah, pencet lagi prestasi belajar, lalu pencet lagi yang di tengah-tengah. Itu kan udah tuh cell-nya udah dipencet ya, jadi tinggal pencet oke. Dan setelah dipencet oke, akan keluar hasilnya. Nih dia hasilnya. Jadi cara-cara tersebut harus sesuai ya dengan step by stepnya biar menghasilkan hasil yang sama dan tepat. Bagian ini menampilkan hasil analisis, korelasi, dan ukuran statistik yang lainnya seperti sum of square atau jumlah kuadrat, cross product, dan variance covariance. Cara membacanya adalah untuk melihat besarnya koefisien korelasi dapat dilihat dengan mempertemukan kolom dengan baris variabel lalu ambil subbarisnya. Percent correlation. Dengan cara tersebut dapat ditemukan angka koefisien korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar adalah 0,397 dengan sig to tell 0,045. Oleh karena hipotesis yang diajukan adalah hipotesis satu arah, lihat pertanyaannya atau HO. Lalu ada lambang P atau bisa disebut dengan value lebih kecil sama dengan 0 dan HA value lebih besar sama dengan 0. Maka nilai sig 2-tailed harus dibagi 2 sehingga menjadi 0,0225. Oleh karena nilai sig 1-tailed lebih kecil sama dengan 0,05, maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Oke, selanjutnya kita masuk yang ketiga, latihan regresi linear ganda. Setelah mempunyai datanya, seperti yang cara sebelumnya, kita masukkan dulu data-data tersebut ke Excel, biar mudah ya. Lalu kita masuk lagi ke PSPP, lalu pencet dulu ya. Lihat di variable view, kita bisa masukkan dulu judul-judulnya, lalu kita masukkan ke data view. Datanya kita pindahkan dulu ya. Masukin ke PSPP-nya. Oke, bentar lagi dipencet. Ini untuk hasilnya ya. Setelah tadi dimasukin, sesama kayak cara-cara sebelumnya, setelah mencet OK, kita akan disuguhkan oleh hasilnya. Bagian ini menampilkan variabel yang dimasukkan dalam model dikeluarkan metode analisisnya. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah uang saku dan motivasi belajar. Variabel yang dikeluarkan tidak ada dan mode analisisnya digunakan adalah metode enter. Yang model summary atau prestasi belajar, ini hasilnya. Bagian ini menampilkan R sama dengan 0,524, artinya koefisien korelasinya sebesar 0,524. Angka menunjukkan derajat korelasi antara variabel uang saku dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. R square 0,274 menunjukkan angka koefisien determinasinya R pangkat 2, artinya variansi dalam prestasi dapat dijelaskan oleh motivasi belajar dan uang saku melalui model sebesar 27,4%, sisanya 72,6% berasal dari variabel lain. Selanjutnya ada tabel ANOVA atau prestasi belajar. Bagian ini menampilkan hasil pengujian koefisien determinasi. Hasil pengujian tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 4,344 dengan sig sama dengan 0,025. Oleh karena nilai sig lebih kecil 0,05, maka HO value sama dengan 0 ditolak, yang artinya uang saku dan motivasi belajar secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Jika pengujian F hasilnya signifikan atau HO ditolak, maka perlu
maka perlu dilanjutkan pengujian secara parsial dengan cara menguji koefisien garis dan regresi untuk masing-masing variabel. Masuk ke tabel berikutnya yaitu prestasi belajar. Bagian ini menampilkan persamaan garis regresi dan pengujiannya. Persamaan garis regresi dapat diperoleh dari kolom unstandardized coefficient B. Dengan demikian persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 2,300 ditambah 0,004 X1 plus 0,015 X2. Lanjut. Untuk menguji koefisien garisnya dapat dilihat dari kolom T dan sig. Oke, segitu aja tutorial penggunaan PSPP dan ada 3 tadi kan latihannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tidak enak didengarnya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.